Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pelayanan ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk. Tema minggu ini adalah upah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan dan setiap kegiatan yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah Tuhan melalui tema ini, kita diberikan kekuatan dan semangat untuk tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Pengampun. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami yang sering menghitung untung dan rugi ketika kami mengikuti jalan Tuhan. Ampuni kami yang sering fokus hanya pada berkat Tuhan semata,
bukan apa yang seharusnya kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan hikmat-Mu memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah dan kuduskanlah kami. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk kami menghadap Tuhan di dalam ibadah ini. Dan teristimewa pada saat ini ya Tuhan, Engkau berkenan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh diberikan pengertian, pemahaman yang benar, dan juga dimampukan untuk kami mempercayainya dan melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami sadar bahwa kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal ke-10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Upah di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, upah dengan anugerah atau kasih karunia itu sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Kalau upah itu berbicara tentang hak yang harus diterima oleh seseorang ketika orang itu melaksanakan kegiatan atau pekerjaan atau apapun yang dia lakukan. Dia berhak untuk menerima upah. Sedangkan kasih karunia atau anugerah itu adalah kita menerima sesuatu tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Tidak ada peran apa-apa. Lalu kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu adalah anugerah atau kasih karunia. Dan anugerah kasih karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang sudah tuntas dan lunas. Dan kita tidak punya peranan apa-apa. Itulah anugerah kasih karunia. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang Injil Matius pasal yang ke-10. Jadi sudah 3 kali beribadah itu membahas Injil Matius. Saya akan coba jelaskan secara singkat dari Injil Matius ini. Ini sebagai latar belakang kita akan masuk di dalam pokok bahasan ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 15 ini berbicara tentang Yesus memanggil para murid. Yesus memanggil para murid dan ada 12 murid yang dipanggil, kemudian Yesus mengutus mereka. Murid-murid dipanggil, diutus untuk apa? Untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau 2 minggu yang lalu dijelaskan murid-murid dipanggil, diutus oleh Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Diutus untuk itu. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lalu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 ini berbicara tentang situasi, kondisi, keadaan di mana murid-murid akan menghadapi itu. Murid-murid yang diutus, yang dipanggil, situasi keadaannya akan seperti apa? Dan itu dijelaskan di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Di situ Yesus mengatakan, kamu akan dikhianati. Kamu akan menjumpai bagaimana akan dikhianati, akan dianiaya, akan ada penolakan, akan ada konflik, akan ada perlawanan, bahkan ada pembunuhan. Itulah situasi kondisi yang Yesus jelaskan di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Jika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, itu adalah pintu masuk untuk menyeret mereka untuk dihukum. Jadi harus hati-hati. Itulah situasi kondisinya yang Yesus jelaskan kepada para murid. Lalu di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-39, di situ Yesus mau mengatakan, mau menegaskan bahwa tugas pengutusan ini amatlah berat. Tugas pelaksanaan pengutusan ini sungguh sangat berat. Itulah diperlukan tekad yang kuat. Tekad bahkan nyali untuk siap mati
bagi para murid. Makanya di situ Yesus katakan, siap menjalani jalan salib, memikul salib. Jadi diperlukan nyali untuk menghadapi itu. Siap untuk memikul salib, siap untuk menjalani kehidupan salib itu. Namun demikian, meskipun tugas itu amat berat, Yesus memberikan suatu janji bahkan penghiburan di dalam ayat 28 sampai 33. Di situ Yesus katakan bahwa jangan takut, jangan khawatir, hadapi situasi itu, ya, hadapi situasi itu, karena Tuhan akan menjaga dan memelihara mereka. Dan di situ Yesus menjelaskan, kalau burung pipit saja yang kelihatannya harganya sangat murah, Tuhan pelihara begitu luar biasa. Apalagi kamu. Dan di sini Yesus mau menegaskan, janji pemeliharaan, penjagaan Tuhan begitu luar biasa untuk murid-murid yang diutus untuk pergi melaksanakan tugas panggilan itu. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Artinya apa? Tuhan akan menjaga para murid secara unik, secara istimewa. Begitu janji Tuhan. Lalu kita masuk di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Ini bisa dikatakan sebagai simpulan sebenarnya. Ya, sebagai simpulan. Saya akan menjelaskan ayat 40 sampai 42. Di situ Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat yang ke-40 ini, Yesus mau mengatakan bahwa para murid yang diutus untuk melaksanakan tugas pengutusan itu, mereka adalah representasi dari Allah. Kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa nama sang pengutus itu, yaitu Yesus. Ya, jelas. Para murid adalah representasi dari sang pengutus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Menyambut Yesus Kristus berarti menyambut Allah Bapa. Jadi para murid ini bisa dikatakan sebagai wakil, sebagai utusan, sebagai representasi dari Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang atau desa atau kota yang bersedia menerima, menyambut para murid, itu berarti mereka menyambut dan menerima sang pengutus, yaitu Yesus Kristus dan Allah itu sendiri. Itu di dalam ayat yang ke-40. Kemudian di dalam ayat yang ke-41, di situ Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upahnya. Barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upahnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat ini sebenarnya berbicara tentang sedikit bukan hanya utusan, tetapi orang yang menerima utusan. Memang di dalam ayat yang ke-40 berbicara juga sedikit tentang orang yang menerima utusan. Tapi ayat yang ke-41 sampai 42 ini lebih tegas lagi. Ya. Kalau ada kelompok komunitas atau pribadi yang menerima utusan itu, dia akan menerima upahnya. Dia akan menerima upah. Nah, ini berbicara tentang nabi dan orang benar. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur maupun Amsal, apa sih upah dari orang benar, upah seorang nabi? Itu berbicara tentang pemeliharaan Allah. Bahwa orang benar akan dijaga, akan dipelihara oleh Allah. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya seperti apa. Tetapi di sini mau mengatakan bahwa orang yang menyambut, yang bersedia menerima, menyambut, dia akan menerima upahnya. Lalu di dalam ayat yang ke-42, ini berbicara tentang hampir sama, tetapi lebih
menekankan tentang hal-hal yang kecil. Makanya di situ dikatakan begini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ayat 42 ini mau mengatakan begini, baik itu sebagai utusan maupun sebagai penerima utusan, siapapun mereka, barangkali mereka ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang bisa dikatakan tidak terkenal, bukan ada apa-apanya. Lalu orang yang menerima, orang yang menyambut, orang yang kecil itu memberikan sesuatu yang kelihatannya itu hal yang kecil, hal yang sepele. Di situ Tuhan katakan, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Jadi siapapun dia, apapun yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, meskipun kelihatannya itu kecil, kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu tidak berarti, di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan upahnya. Itu kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk mempertegas ayat 40 sampai ayat yang 42 ini, saya berikan contoh. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di situ diceritakan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Seorang Nabi Elia ini disuruh oleh Tuhan, Nabi Elia, kamu pergi kepada seorang janda, yaitu di daerah Sarfat. Kemudian Elia pergi sebagai utusan Allah. Lalu seorang janda menerima Elia ini sebagai seorang utusan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Elia meminta makan dan minum, seorang janda ini memberikan itu. Meskipun dengan dialog, kami tidak punya makanan, hanya tepung sedikit. Lalu Elia katakan, ya olah, berikan kepada saya. Lalu terjadilah apa? Dialog penerimaan, penyambutan yang begitu hangat. Kemudian Elia makan dan seterusnya. Apa yang diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini? Baik itu Elia sebagai utusan maupun janda sebagai orang yang menerima utusan itu, sama-sama mendapatkan upah yang dari Tuhan. Apa upahnya? Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Elia dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Seorang janda ini juga dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya dia mendapatkan makanan yang berlimpah dengan jangka waktu yang panjang, tetapi Tuhan izinkan seorang janda ini menyaksikan mujizat Tuhan. Yang kedua, apa? Anaknya hidup dari kematian. Ini contoh yang begitu luar biasa. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, di situ diceritakan. Ketika Elia dalam kondisi ketakutan yang begitu luar biasa. Karena diancam oleh Isabel, istri Raja Ahab. Dan Elia dikejar-kejar untuk dibunuh. Kemudian Elia lari ke daerah pegunungan. Kemudian bagaimana Tuhan memelihara dia? Luar biasa. Tuhan mengirimkan makanan melalui burung gagak. Lalu dibangunkan, Elia makan. Ini bukti. Bukti bagaimana upah seorang utusan. Tuhan pelihara begitu luar biasa. Tuhan jaga begitu luar biasa. Apakah Elia akhirnya mati di tangan Isabel? Tidak. Tuhan pelihara, Tuhan jaga secara istimewa. Itulah yang dialami oleh seorang Elia. Kemudian kita mundur sejenak dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Itu berbicara tentang utusan Allah masuk ke kota Sodom dan Gomora. Lalu disambut oleh keluarga Lot. Keluarga Lot menyambut utusan Allah itu. Tapi masyarakat Sodom dan Gomora tidak menyambutnya, malah menolak utusan itu. Bahkan mau memperkosanya dan seterusnya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bakar kota Sodom dan Gomora. Dua contoh ini mau menjelaskan betapa Tuhan itu tidak tutup mata.
baik itu kepada orang yang diutus maupun kepada orang yang menerima utusan itu. Sekarang kita masuk kepada simpulannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, simpulan yang pertama, saya simpulkan dari bacaan ini adalah keduanya sama-sama menerima upahnya dari Tuhan. Baik mereka yang bertugas sebagai utusan Tuhan, maupun mereka yang bertugas menerima atau menolak utusan itu, akan menerima upah. Apa upahnya? Upahnya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan sukacita yang Tuhan berikan. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 89 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ada sukacita yang begitu luar biasa ketika seseorang itu hidup di dalam kebenaran dan ikut bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi itu simpulan yang pertama, dua-duanya menerima upahnya dari Tuhan. Lalu yang kedua, simpulan yang kedua adalah Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu berpesan kepada para murid sebagai utusannya. Jangan takut, jangan khawatir. Takutlah kepada Dia yang memberikan kehidupan. Bukan takut kepada manusia yang bisa menganiaya para murid. Takutlah kepada Tuhan. Hiduplah bergantung kepada Tuhan, Sang Pengutus. Bukan bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Sang Pengutus. Itu dijelaskan oleh Yesus Kristus. Sangat jelas di dalam Matius pasal yang ke-10. Jangan takut. Takutlah kepada Dia yang memberikan kehidupan, yang mengutus engkau. Jadi Tuhan itu yang bertanggung jawab, karena Dia yang mengutus. Itu simpulan yang kedua. Yang ketiga, simpulan yang ketiga adalah Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Itu sesuai di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalaskan perbuatannya. Ya. Apapun yang dia lakukan, mungkin sekecil apapun, kelihatannya sepele, Tuhan tidak mau berhutang. Dan Tuhan akan membalaskan upahnya itu. Kemudian di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sangat jelas sekali. Jadi simpulannya ketiga ini, Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu hal yang sangat sederhana. Tetapi Tuhan memperhitungkan itu. Dan Tuhan akan memberikan upahnya, rewardnya itu kepada kita. Ya, sekecil apapun peranan kita, tergantung kita memposisikan sebagai apa? Sebagai utusankah? Apakah kita memposisikan diri sebagai orang yang ikut ambil bagian di dalam peranan yang lain? Tetapi yang jelas, simpulan yang ketiga ini, Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Dia punya catatan khusus dan Dia tahu persis kapan Dia akan memberikan upah itu. Kemudian simpulan yang keempat, bisa dikatakan, apa upahnya? Tadi udah berkali-kali saya sudah jelaskan, upahnya jelas. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga kita, hidup kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Itulah upahnya. Yang saya simpulkan bahwa upahnya ada hidup di dalam Tuhan. Kehidupan kita yang dijaga, dipelihara oleh Tuhan.
dalam situasi kondisi apapun. Itulah upahnya. Dan pesan Mazmur 89 itu sukacita. Sorak-sorai sukacita. Kalau Tuhan menganugerahkan sukacita, damai sejahtera, oh luar biasa. Imunitas tubuh kita itu naik. Ya, kita tidak sakit-sakitan. Karena apa? Ada sukacita. Luar biasa. Meskipun keadaan sulit, keadaan susah dan seterusnya, tetapi Tuhan kasih sukacita yang begitu luar biasa, yang membuat akhirnya kita bisa bertahan menghadapi semua situasi kondisi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya untuk kita adalah, kita mau berperan sebagai apa? Apakah sebagai utusan? Apakah kita mau berperan sebagai orang yang menyambut utusan itu? Dua-duanya mendapatkan upah yang dari Tuhan. Mari kita giat selalu di dalam pekerjaannya, sesuai dengan peranan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memperhitungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari El Sister. Silakan. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman.
Pengakuan iman rasuli, jemaat dimohon berdiri. Mari kita memperbaharui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 22 sampai dengan 28 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi alat-alat Tuhan, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Meskipun hal-hal yang paling sepele, hal-hal yang paling kecil sekalipun. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami, sehingga kehadiran dan peran kami sungguh-sungguh Tuhan berkati. Dan biarlah sukacita terus Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkatinya. Tuhan yang sudah menolong perjalanan hidup mereka selama 1 tahun. Kami percaya bahwa Tuhan pun akan memelihara, menolong dan menuntun perjalanan hidup hari-hari mendatang. Kami yakin percaya kasih setia Tuhan, kekuatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini kami terus sebagai umat-Mu mendukung dalam doa, khususnya untuk langkah-langkah upaya pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pemerintah sampai ke daerah, secara khusus untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana yang dari atas, supaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi keadaan Indonesia ini. Mari ya Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami yang masih terus berjuang di garda terdepan, dan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar oleh virus Corona. Kami mohon supaya Tuhan menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk langkah-langkah pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tidak mengalami perkembangan apapun. Kiranya Tuhan yang akan menolong supaya langkah-langkah yang akan dilakukan, yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedikit demi sedikit dapat memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena virus corona ini. Mohon berkat Tuhan, jalan Tuhan untuk mereka semua. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang akan berkarya, khususnya bagi anak-anak-Mu,
Tuhan yang akan pelihara secara istimewa dan menjaganya secara istimewa sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Mari ya Tuhan Engkau pulihkan dan Tuhan juga yang sembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 393. Dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami telah dapat memberikan persembahan pada ibadah kali ini ya Tuhan. Sebagian dari berkat dan firman berkat daripada Tuhan kami berikan dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi harum dan kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, kami juga berdoa agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik sehingga kerajaan Tuhan dapat dipermuliakan dan juga bermanfaat bagi kehidupan kami dan jemaat. Ya Tuhan, kami naikkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena upahmu besar di surga. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah.
terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.